Haleluya, Shalom Jemaat House of Grace yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang kembali bertemu dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah online kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita buka sama-sama Ibrani 12 ayat yang pertama. Apa yang firman Tuhan katakan buat kita pagi hari ini? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Setiap dari kita sedang ada dalam perlombaan iman sehingga kita mencapai garis akhir, garis yang sudah ditentukan oleh Kristus. Dan ketika kita menanggalkan beban dan dosa kita, maka kecepatan rohani kita akan semakin bertambah. Karena itu yang dirindukan Tuhan, percepatan rohani dalam hidup kita. Dan kita terus berlomba sehingga kita mencapai garis akhir. Pagi hari ini mari kita tanggalkan segala dosa dan beban yang memperlambat kita sehingga kita tidak maksimal dalam hidup kita. Dan pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan segala beban dan dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh beribadah kembali, kami boleh diberikan kesempatan dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, kami serahkan segala beban dan dosa kami yang begitu merintangi kami sehingga kami tidak maksimal di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Roh Kudus hadir di mana kami berada, di rumah kami, bersama dengan keluarga kami. Dan kami percaya Engkau menjamah kami pagi hari ini. Kami haus, kami rindu akan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak pagi ini yang Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Katakan kiri kananmu, mungkin sebelahmu ada suamimu, orang tuamu, anakmu, siapapun. Katakan Tuhan Yesus baik. Amen. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Amen. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endures forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Engkau baik Tuhan. Yes. Oh, 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 oh. Mari bersama-sama katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are
every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Say hallelujah, 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 we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau datang Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Amin. Kami mau sujud di altar-Mu yang kudus. Bahwa kami Tuhan, bahwa kami mendekat lagi Tuhan kepadamu pagi ini. Thank you Jesus. Sebab hanya Engkau kekuatan kami. Kau sukacita kami Tuhan. Thank you. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Bawa Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Tuhan kalau pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya.
haleluya pagi ini. Amin. Anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Katakan sesuatu terjadi. Amin. Terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan segenap hati katakan, sujud di altarnya. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami pagi ini Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Yesus. Kami terima sukacita-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dan bebaskanku. Dia Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, maka Dia mau membebaskan dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi, kemenangan, kemenangan terjadi saat datang di altarnya.
kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Pagi ini kami mau bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah membaharui hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Mari terus kita naikkan pujian bagi Dia. Kami sembah Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Naikkan pujian bagi Dia. Oh, sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Amen. Mari Bapak Ibu terus naikkan pujian bagi Tuhan. Oh, terus sembah Dia. Oh, angkat tanganmu sembah. Sembah Yesus, Allah yang mengerti akan hidupmu. Ingatlah kebaikannya, ingatlah kasih-Nya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, ubahkan hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami Yesus. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami rindu jadi seperti Engkau Yesus. Oh Yesus. Ubahkan hati kami pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan bentuklah, 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 bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan pulihkan, pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan, pulihkan
hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus, Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru. biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu Biar ku menjadi ciptaan baru. biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Kuduskan, sucikan, bebas dari semua yang Sama-sama katakan, ubah hatiku Tuhan. ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar kami menjadi ciptaan baru Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Bebas dan berkenan bagi-Mu. Haleluya. Serupa dengan gambar-Mu. Oh yes Lord. Bentuk hati kami Tuhan. Selalu, Selalu
hidup kami menyembah Yesus. Thank you Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're together lovely. You're together worthy. All together wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Come on. Here I am Angkat to tanganmu, bow katakan. down. Here I am to say that you're my God. You're All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sheep. I wouldn't cause I'll never know how much it costs to see my sheep. I'll never know. I'll never know how much to see my sin, to see my sin. I'll never know. I'll never know How much to see my sin, to see my sin abundant cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. you are my God. You're altogether lovely, Amen. altogether Thank you, worthy, Jesus. altogether wonderful Sekali lagi to katakan, me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are my We God. bless you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mari sorakan haleluya. Hallelujah. Amin. 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 Haleluya. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Pagi hari ini kita mau mempersiapkan persembahan kita. Persembahan Bapak Ibu bisa saudara berikan melalui transfer, melalui nomor rekening berikut ini, atau melalui scan QR code yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi dan selamat menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat yang sudah kami terima. Kami percaya setiap berkat yang kami terima ini harus kami pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Dan kami sebagai bukti kami mengucap syukur, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Persembahan perpuluhan kami dan persembahan ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini dan menjadi berkat buat banyak orang melalui pekerjaan, melalui uang kami, melalui uang yang Tuhan kami berikan ini.
perluasan pekerjaan Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita selalu mengalami kebaikan, perlindungan, penyertaan, dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga kita hari ini diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online, tapi kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Dan keluarga besar House of Grace, dimanapun kita berada, doa kami kiranya kita hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang join di luar gereja kita House of Grace, kami sangat mengapresiasi, kami sangat menyambut, welcome saudara bisa beribadah di link YouTube Ibadah House of Grace. Mari bersama-sama kita menerima, meresponi firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ini kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia, yang indah kami boleh ada hari ini beribadah. Walaupun secara online kami tahu Tuhan Engkau tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau Yehova Syama, Tuhan yang hadir dimanapun kami boleh ada. Engkau hadir di sana, dan hari ini kami percaya Tuhan hadir melawat kami, memerdekakan, menjamah kami. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu jadi saluran pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu Saudaraku, kita masih sehat, kita masih diberi nafas, kita masih bisa diberi Tuhan kekuatan, bahkan bisa menyembah Tuhan. Kita sungguh bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik, mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya tidak keluar dari tema gereja kita tentang spiritual acceleration atau akselerasi rohani. Saya ingin saudaraku merepetisi yang disampaikan beberapa waktu yang lalu dalam ibadah online, bahwa pengertian akselerasi secara singkat sederhana didefinisikan adalah percepatan, atau dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan laju percepatan atau peningkatan kecepatan. Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan akselerasi rohani berarti ada seseorang yang mengalami percepatan dalam bertumbuh, mengenal, melayani, diurapi Tuhan lebih dari yang lain. Contoh Bapak Ibu Saudara, mungkin dari sekian banyak orang yang kenal Tuhan di tahun yang sama, mereka lahir baru, mengalami yang namanya baptisan, dan mereka dimuridkan. Terjadi sebuah perbedaan. Kenapa? Yang satu mungkin diberi saudaraku yang namanya akselerasi rohani. Kok dia lebih cepat, dia lebih dipakai, dia lebih diurapi, dia lebih yang namanya mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dari yang lain. Di mana mereka lahir roh baru atau mengenal Tuhan di tahun yang sama. Dan kita tidak bisa juga berkata, kamu masih baru kenal Tuhan, gak mungkin kamu bisa dipakai seperti dia. Kamu masih setahun, kamu masih baru berapa bulan, udah kamu belum bisa ngalamin seperti itu. Kita tidak bisa membatasi cara Tuhan untuk bisa memakai seorang dengan yang lain. Karena ada satu hukum yang disebut dengan hukum akselerasi, di mana hukum ini dipengaruhi oleh respon kita. Harga yang kita bayar, apa yang kita kerjakan, itu akan menentukan hukum akselerasi, percepatan terjadi. Artinya kalau bicara hukum, maka Bapak Ibu Saudaraku, saudara lakukan, maka saudara akan menuai konsekuensinya. Kalau bicara hukum, saudara tidak lakukan, saudara juga akan kena dengan yang namanya konsekuensinya. Ya, demikian juga dengan hukum akselerasi, bahwa ternyata ketika kita melihat seseorang dipakai Tuhan lebih dari kita, diurapi lebih dari kita, mereka bertumbuh, mereka punya pengenalan yang lebih dalam dibanding saya atau dibanding yang lain, maka kita akan bisa melihat dan bisa mengerti hukum akselerasi lah pembedanya. Ada harga,
ada sesuatu yang dia tabur, ada sesuatu yang dia lakukan jauh lebih dari yang lain. Gitu ya. Bapak Ibu, itu sebabnya saya hari ini ingin berbicara tentang hukum akselerasi rohani. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sehingga kita ini mengalami percepatan bertumbuh? Ya, di ibadah Yod saya tadi menyampaikan bahwa ada anak-anak muda itu punya kerinduan, mereka itu rindu ingin kuliah lebih cepat, selesai dan diwisuda dari lebih cepat dari yang lain. Normalnya misalkan strata 1 4 tahun, maka ada yang bisa menyelesaikan dalam waktu 3,5 tahun dan 3 tahun. Gitu ya. Mengapa bisa? Karena mereka bayar harga, mereka belajar lebih giat, mereka ngejar SKS lebih banyak dari yang lain, mereka begadang, mereka tugas-tugas mereka kerjakan, dan mereka bisa selesai lebih cepat. Terjadi yang namanya hukum akselerasi. Dia bayar harganya, dia lakukan prinsipnya, dia kerjakan lebih dari yang normal, dia mengalami percepatan. Demikian juga dengan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, untuk membandingkan seseorang dengan yang lain, saya dengan yang lain, atau jemaat yang satu dengan yang lain, maka kita akan menemukan mengapa seorang bisa lebih dipakai, mengapa seorang lebih mengalami Tuhan lebih dalam dari yang lain, karena terjadi sebuah hukum akselerasi rohani. Itu yang harus kita pelajari dan kita alami hari ini. Sebelum masuk lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, kita coba flashback dengan teknologi. Saya waktu membaca sebuah berita tentang kereta cepat di Indonesia, ada satu kereta cepat yang menempuh jarak antara Jakarta dan Bandung itu dalam 36 menit, paling lama 44 menit udah sampai saudaraku. Jakarta, Bandung dijangkau dengan waktu yang sangat cepat. Dibanding kereta normal yang harusnya 2 jam, 3 jam, tiba-tiba hanya 36 menit orang sudah sampai di Bandung, saudara ya. Beberapa tahun yang sebelumnya nggak mungkin begitu ya. Padahal dari zaman puluhan tahun yang lalu Jepang sudah menemukan kereta cepat bernama Shinkansen gitu ya. Wah, kereta yang menempuh dari perjalanan satu kota ke kota yang lain dengan sangat cepat gitu ya. Bahkan diperkirakan kecepatan kereta cepat yang disebut dengan kereta Shinkansen dan sejenisnya yang ada di Cina, bahkan yang sudah dikerjakan di Bandung, saudaraku, dan di Jakarta, itu bisa menempuh dengan kecepatan 420 km sampai 581 km per jam. Wow, itu cepat sekali, saudara ya. Biasanya bayangkan kereta normal yang biasa kita pakai adalah itu menempuh kecepatannya adalah 55, paling tinggi 139 km per jam. Tiba-tiba bisa menjadi 4 kali sampai 5 kali lebih cepat. Bayangkan saudara, kereta sekarang terjadi percepatan 4 sampai 5 kali kecepatan. Betapa teknologi berkembang dengan cepat. Bahkan kalau saudara masih ingat handphone zaman dulu, waduh itu handphone besar sekali ya saudara ya. Tiba-tiba berkembang dari telepon biasa ke handphone. Bahkan sekarang gadget saudara itu walaupun kecil, tapi teknologinya sedemikian canggih. Terjadi percepatan teknologi. Ya, saya tidak bisa membayangkan di masa yang akan datang teknologi seperti apa, teknologi komunikasi. Gitu ya. Bayangkan secara teknologi, perkembangan terjadi, akselerasi perkembangan teknologi begitu cepat di mana-mana. Kalau kita tidak siap mengantisipasi teknologi, kita bisa tertinggal, kita bisa terlindas. Saudara ya, jadi artinya banyak orang hari ini bisa menjadi gaptek secara teknologi, saudara. Karena apa? Karena tidak bisa mengimbangi, tidak bisa mengikuti. Ya, bahkan kalau saudara kaitkan dengan rohani, jangan-jangan banyak orang hari ini secara dalam tanda kutip gaptek rohani. Kenapa? Karena tidak bisa mengikuti perkembangan, pergerakan Tuhan. Orang-orang Protestan akan mengkritisi orang-orang Pantekosta. Pantekosta akan mengkritisi gerakan-gerakan yang terjadi di kemudian. Kenapa? Karena kalau kita tarik benang merahnya, semua kegerakan-kegerakan rohani yang terjadi sepanjang zaman pergerakan gereja dari zaman dulu sampai zaman sekarang, selalu muncul sebuah perbedaan yang membuat orang-orang saling mengkritik, bahkan tidak heran ada yang menjelekkan.
Mengapa bisa? Karena terjadi ketertinggalan pergerakan, ketertinggalan akselerasi rohani. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Efek dari akselerasi adalah orang-orang yang tidak mengikuti pergerakan, percepatan, pertumbuhan, bisa-bisa menganggap orang lain itu seperti aneh. Kenapa? Karena Tuhan udah bawa, udah singkapkan lebih banyak, udah ngalami lebih banyak, orang lain tidak ngalami. Tapi bagian kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita ngalami dimensi percepatan rohani? Yang pertama yang kita harus lakukan dalam hukum akselerasi rohani, mari kita baca terlebih dahulu dari Yesaya 32 ayat yang ke-15. Yesaya 32 ayat 15, saya bacakan firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Perhatikan kalimat ini, dikatakan sampai dicurahkan roh dari atas. Berarti kalau roh dari atas tidak dicurahkan, kalimat di bawah tidak akan terjadi. Ayat ini berkata sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Bapak Ibu yang pernah pergi ke negeri ke Holy Land gitu ya, tanah perjanjian, maka saudara akan menemukan perjalanan melewati begitu banyak yang namanya padang gurun. Bahkan beberapa lintas negara itu saudara harus melewati perjalanan di padang gurun lewat bus gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan begini saudaraku, fenomena yang dikatakan Alkitab bahwa padang gurun yang kita lihat tandus gersang, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan, susah dibangun. Orang-orang dari zaman ke zaman berkata nggak mungkin menanam di padang gurun, gersang, air nggak ada, nggak mungkin bertumbuh. Tahukah Anda Bapak Ibu, puluhan ribuan tahun yang lalu telah ada nubuatan bahwa kalau Roh Kudus, roh dari atas dicurahkan, maka padang gurun bisa menjadi tempat kebun buah-buahan. Saya pernah membaca bahwa salah satu negara pengekspor buah-buahan terbesar ke negara Eropa adalah Israel. Waktu saya baca bahwa saudaraku, Israel adalah pengekspor buah-buahan kualitas terbaik yang dikirim ke Eropa. Saudara lihat bahwa Israel yang notabene salah satu bagian negara yang penuh dengan padang gurun menjadi negara pengekspor buah-buahan terbaik nomor 1 di Eropa. Saya pernah ke sana, Bapak Ibu, saya pernah merasakan buah dari yang ditanam di Israel itu, aduh manis, besar sekali. Saudaraku, itu benar-benar buahnya itu mantap sekali, saudaraku. Lebih enak gitu ya dari buah yang ditanam di negeri kita gitu ya. Apa yang membedakan? Mengapa bisa? Ternyata Tuhan memakai bangsa Israel dengan hikmatnya. Ketika rohnya dinyatakan, dicurahkan, maka terjadi penyingkapan, terjadi yang namanya orang-orang yang punya ilmu disingkapkan, dibukakan, sehingga teknologi berkembang sedemikian cepat, akhirnya mereka bisa menanam di atas yang namanya padang gurun. Gitu. Artinya terjadi sebuah hukum akselerasi. Kita tidak bisa berkata padang gurun gak mungkin bisa ditanam. Ternyata Alkitab berkata kalau roh Tuhan dicurahkan, padang gurun bisa ditanami. Kita nggak bisa berkata, Allah ya ampun masa lalunya hancur, gak mungkin dipakai Tuhan. Saudara akan keliru. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka seorang yang broken home, yang hancur keluarganya, yang hidupnya penuh masa lalu yang suram, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka dia akan menjadi orang hebat, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Jangan batasi Tuhan dengan latar belakang masa lalu. Kita akan keliru. Kita akan menjadi orang Kristen yang naif. Kenapa? Kalau Roh Kudus dicurahkan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah-buahan akan jadi hutan. Terjadi percepatan kasih karunia, percepatan anugerah, percepatan pemakaian, pengenalan Tuhan dalam hidup seseorang. Kalau Roh Kudus dicurahkan. Saudara, saya ingin saudara membandingkan ada 3 ayat dari Yesaya yang terkoneksi, yang bisa kita relevan dengan ayat yang tadi.
Yang tadi Yesaya 32 ayat 15. Sekarang saya maju ke Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, Yesaya juga bernubuat satu kali dalam Yesaya dikatakan, lihatlah, aku mau membuat sesuatu yang baru. Dikatakan akan tumbuh. Tidakkah engkau tahu bahwa dikatakan jalan-jalan di padang gurun akan dibangun. Bahkan dikatakan ada sungai-sungai dibangun di padang belantara. Secara logika impossible, gak mungkin, mustahil. Bagaimana bikin sungai di padang gurun? Bagaimana mau bikin jalan yang megah, yang bagus di padang gurun? Dan sekarang kita mulai tercelik dan mengerti bahwa yang terjadi dalam ayat ini digenapi dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu yang pergi ke Dubai atau negara-negara di Jazirah Arab, kita akan kaget dengan gedung-gedung pencakar langit. Wah, itu begitu hebat. Bahkan negara yang paling terkenal jadi pusat wisata hari ini, salah satunya adalah Dubai. Begitu, saudaraku, yang namanya bangunan pencakar langit, bangunan-bangunan di jalan begitu mewah. Kita takjub, kita heran. Wow, firman Tuhan digenapi, bahkan jauh lebih dari yang bisa diinterpretasikan dengan kata-kata dari ayat ini. Apa namanya itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Itu namanya akselerasi, terjadi percepatan perubahan. Terjadi sebuah dinamika di mana Tuhan bisa bergerak dengan cepat, mengubah sebuah tatanan, mengubah sebuah sistem-sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Sebelum pandemi kita nggak mungkin berpikir bahwa di mana-mana kita bisa melihat seperti apa gereja-gereja yang lain beribadah. Ya, begitu pandemi COVID-19 terjadi, saudaraku, dengan mudahnya kita bisa mengakses semua kebaktian dari gereja besar sampai gereja di ujung pulau negara mana. Kita akan tahu seperti apa praise and worship, ibana, liturgi, bahkan khotbah, siapapun kita bisa akses dan kita bisa menikmati. Ternyata pandemi COVID-19 ini membuat semua orang hari ini terkoneksi bahwa kita ini bisa mengakses dengan cepat semua gereja, semua pelayanan, semua ibadah dimanapun. Dan hari ini semua terbuka. Tahukah kita dengan pandemi COVID-19 kita mulai menyadari bahwa Tuhan sedang mempercepat segala sesuatu. Ada satu pesan profetik yang harus kita tangkap dari COVID-19 bahwa ternyata Tuhan sedang bawa gerejanya, saya dan saudara masuk di dalam percepatan-percepatan. Tiba-tiba kita boleh bisa terhubung satu kota, satu negara, bahkan bisa berkhotbah di hadapan banyak orang. Beberapa waktu yang lalu saya diminta khotbah Zoom di satu gereja di luar pulau di Sumatera. Saya berpikir bahwa yang saya akan sampaikan firman hanya didengar oleh gereja yang ada di Sumatera Utara. Tapi waktu saya kaget di dalam Zoom itu, ternyata saudaraku, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Papua, ada yang di beberapa pulau saudaraku itu. Wah, saya lihat, wow, ternyata yang ngikut dalam ibadah itu ternyata bukan hanya untuk gerejanya. Dia memberi akses kepada teman-teman atau orang-orang di luar pulau. Jadi saya berkhotbah tanpa saya harus pergi ke Sumatera, tanpa saya harus pergi ke Papua, tanpa saya harus pergi ke Kalimantan dan Sulawesi. Saya sudah berkhotbah dengan Zoom dalam hitungan 40 menit. Saya berkhotbah serasa pergi ke berbagai provinsi. Apakah namanya itu, Bapak Ibu Saudara? Akselerasi rohani. Di balik pandemi ini kita mulai disingkapkan bahwa Tuhan ingin menghancurkan semua batasan-batasan, semua yang namanya gereja-gereja yang dibangun di atas tembok-tembok yang menghalangi kita untuk bisa mengalami akselerasi rohani. Tuhan bilang begini, dengan COVID ini kita bisa datang kepada Tuhan tanpa dibatasi oleh jarak, tanpa dibatasi oleh gedung, tanpa dibatasi oleh liturgi. Kita bisa semua terhubung. Bukankah itu tujuan Tuhan, supaya kita bisa mengalami yang namanya keintiman dengan Dia? Bapak Ibu, berbicara tentang Yesaya 32
2 dan Yesaya 43 itu berbicara tentang bagaimana roh Tuhan itu sanggup menggerakkan seseorang, membawa seseorang mengalami percepatan pertumbuhan. Ayat yang terakhir yang dari Yesaya, saudaraku, Yesaya 44. Bagaimana supaya roh itu dicurahkan kepada kita, sehingga roh yang dari atas itu membawa kita mengalami percepatan rohani. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat-tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak-anakmu. Saudara lihat ada kalimat paralel. Dikatakan begini, aku akan mencurahkan air ke atas tanah. Kalimat kedua, aku akan mencurahkan rohku ke atas. Berarti air dan roh adalah sebuah relevansi tentang bagaimana dimensi Roh Kudus akan dicurahkan dari atas ke bawah, dari atas, dari sorga ke atas semua orang. Api atas kualifikasi apa? Dikatakan di sini, atas tanah yang haus, atas keturunan-keturunan yang haus dan lapar. Artinya Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami hukum akselerasi rohani? Yang pertama adalah kita harus memiliki kapasitas haus dan lapar akan Tuhan. Kalau bahasa yang lebih keren adalah kita harus punya kapasitas kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Atau kalau dalam pendekatan sekuler atau pendekatan pengajaran di kelas-kelas motivasi disebut dengan motivasi yang kuat. Bapak Ibu yang dikatakan di sini, kapan roh dicurahkan dari atas kepada banyak orang sehingga terjadi percepatan pertumbuhan, pemakaian Tuhan dengan cepat atas hidup seseorang dengan yang lain. Seberapa besar kapasitas kita haus, lapar akan Tuhan, sebesar itulah Tuhan akan membawa kita bergerak dalam dimensi roh, mengalami hukum akselerasi rohani. Tidak peduli latar belakang status sosial pendidikan kita, tidak peduli seberapa banyak engkau tahu tentang firman Allah, seberapa banyak engkau sudah belajar tentang firman Tuhan. Tuhan bilang begini, seberapa besar rasa haus dan laparmu, itulah yang akan menarik dan menggerakkan roh Tuhan, dicurahkan dari atas untuk kita bisa bergerak dalam dimensi roh. Jadi artinya, Bapak Ibu, apa yang bisa membawa kita mengalami akselerasi rohani? Hauslah, laparlah akan Tuhan. Seberapa besar rasa haus laparmu, itulah yang akan menarik kuasa Roh Kudus, membawa kita bergerak dalam dimensi kuasanya yang supranatural. Bahkan pendidikan, pengetahuan kita itu tidak bisa menampung pergerakan Tuhan. Hanya rasa hati kita yang haus lapar akan Dia. Ketika kita haus baca firman, haus kita untuk beribadah, kita haus datang kepada Tuhan, maka dengar, maka sebesar itulah Tuhan akan bergerak dalam hidup kita. Saya punya seorang teman, saudaraku, waktu saya masuk sekolah Alkitab, dia adalah seorang pengedar narkoba dan juga seorang target operasi. Saudara ya, operasi kenapa? Karena dia adalah pengedar obat-obatan yang akan saudaraku menyalurkan obat terlarang itu dari kota ke kota, provinsi ke provinsi. Dan saudaraku, saya satu angkatan sama dia, dan dia cerita begini. Waktu dia kenal Tuhan, hidupnya diubah. Dia bilang seringkali begini, saya ini masa lalunya itu jelek, hancur. Bahkan saraf-saraf saya ini udah banyak yang hancur. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata saraf-sarafnya itu rusak karena narkoba. Jadi dia susah menangkap kebenaran, susah bisa cepat menyembah dan beribadah. Tapi satu kali waktu saya satu grup doa dengan dia, saudaraku, saya mulai melihat ada perubahan. Ini orang, saudaraku, yang tadinya mindernya minta ampun karena dia merasa terbelakang, karena
dia punya saraf atau otaknya itu sudah mulai tergerus karena narkoba. Saya mulai lihat bagaimana ketika dia berpuasa, dia saudaraku berdoa, ketika dia belajar di sekolah Alkitab, bagaimana jam-jam doanya yang luar biasa itu, bagaimana dia jam-jam baca firman-Nya yang luar biasa itu mengubah dia. Saudaraku, bayangkan seorang yang dianggap jahat, sampah oleh dunia ini, dianggap terbelakang karena efek narkoba yang merusak saraf-sarafnya. Sekarang, saudaraku, saya mendengar dia menggembalakan sebuah gereja di Bekasi dan dia punya istri anak yang luar biasa cinta Tuhan. Saya bersyukur pernah bertemu dan satu tempat sekolah dengan orang yang punya background yang hancur dan mungkin dianggap sampah. Mungkin menurut dunia adalah aib, tapi ternyata Tuhan bisa pakai. Saya juga punya sahabat satu angkatan saya itu penjahat, bahkan udah pernah hampir mati, saudaraku. Saya kenal dia, badannya gede, tinggi, tegap, wajahnya itu menakutkan. Kalau saudara lihat fisiknya, saudara berpikir, waduh, model kayak begini hidupnya gak mungkin dipakai Tuhan. Tapi jangan kaget, saudara. Hari ini bersama dengan istri dan anaknya, dia melayani sebuah gereja di Jakarta Barat. Saudaraku, dengan luar biasa dipakai Tuhan. Artinya apa? Kalau Roh Kudus dicurahkan atas kita, maka Tuhan akan bawa kita mengalami akselerasi rohani. Dari mana? Dari rasa haus dan lapar kita. Aku akan mencurahkan rohku ke atas tanah yang haus. Saudara haus, Tuhan akan menyatakan akselerasi rohani. Yang kedua, yang terakhir, 2 poin saja yang saya mau sampaikan tentang hukum akselerasi rohani. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Amos pasal 9. Amos pasal 9. Saya bacakan firman Tuhan ayat yang 13, 15. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanaminya kebun anggur-anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Satu kali Amos bernubuat apa yang disampaikan Bapak Ibu sudah dikatakan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Bayangkan saudara, kalau saudara menerjemahkan ayat ini, firman Tuhan ini bicara akselerasi rohani, di mana bahwa pembajak biasanya Bapak Ibu kalau di Padang itu mau menanam atau menjadi sebuah tempat tanaman atau mau berladang atau mau menjadi bercocok tanam, maka tanah yang gersang itu harus dibajak dulu kan. Jadi prosesnya dibajak, baru ditanam, baru dicangkul gitu ya, baru dituai. Habis dituai ya udah diirik. Kalau dia konsepnya adalah anggur, diirik Bapak Ibu Saudara, supaya air anggurnya itu bisa didapat gitu ya. Nah lihat saudaraku, baru dikatakan dibajak, sudah ditanam. Baru ditanam, sudah dituai. Baru dituai, langsung diirik. Dan ayat ini bilang, sesudah diirik, pembajak akan tepat nyusul lagi. Menyusul penuai. Penuai cepat menyusul yang namanya pengirik. Ini bicara apa? Terjadi kejar-mengejar, percepatan. Artinya kita akan melihat bahwa banyak orang hari ini, jadi gak usah kaget, gak usah heran. Tiba-tiba, wih dia baru loh kenal Tuhan. Wah udah dipakai Tuhan. Mendapatkan mimpi, penglihatan. Dan mimpinya itu tajam, akurat sekali. Wah dia nyampaikan nubuat. Wah itu tajam, terjadi akurat. Dan kita gak bisa berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Dia udah dipakai, dia masih baru belajar, baru dimuridkan. Wih udah mulai belajar berkhotbah. Kita yang sudah belajar, belum berkhotbah. Dan kita akan berkata, wow dia sudah dipakai kemana-mana. Saya kaget, saya punya teman saudaraku, saya hanya berpikir ini orang, saudaraku gak mungkin. Satu kali waktu sidang sinode saya ketemu saudaraku di Jakarta. Saya dia bilang, brother ketemu kita. Saudaraku dia orang Kupang. Dan saya kaget Orang yang dulu suka dibully karena
Teman-teman saya, bayangkan sekolah Alkitab aja masih ada bully membuli. Jadi jangan anggap sekolah Alkitab itu sekolah orang-orang kudus malaikat. Wah, itu seringkali dia dibully, seringkali diledekin. Saya itu hanya diam, ya ampun kasihan ini orang. Karena apa? Mungkin ada sesuatu gaya penampilannya yang tidak menarik atau tidak sesuai dengan yang lain begitu ya. Sehingga dia jadi orang yang agak tereliminasi dari komunitas-komunitas di sekolah Alkitab. Begitu saya ketemu dia, wah dia udah khotbah dari pulau, dari negara. Kemarin saya dengar dia di beberapa negara di Asia, dia khotbah pelayanan sampai saudaraku di gereja-gereja, sampai pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan dia mendirikan yayasan dan sekarang sudah memberkati begitu banyak hamba Tuhan. Jangan kaget. Kenapa? Karena pembajak akan tepat menyusul penuai. Penuai akan tepat menyusul pengiring. Ini bicara tentang percepatan roh. Dan Bapak Ibu, ayat ini jangan kaget. Ini diawali dengan ayat sebelumnya. Ayat ini yang menentukan ayat dari saudaraku ayat 13. Yaitu ayat 11-12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Kalau ingin mengalami hukum percepatan rohani, pembajak menyusul penuai, penuai menyusul pengiring, maka saudara tidak bisa lepas dari ayat 11-12. Yaitu apa? Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud itu berbicara apa Bapak Ibu? Praise and worship 24 jam. Bagaimana Daud membangun yang namanya atmosfer penyembahan di kemahnya itu selama 24 jam non-stop. Ini bicara apa Bapak Ibu? Bicara tentang kedalaman menyembah Tuhan. Hubungan penyembahan setiap saat terbangun jadi gaya hidup kita. 24 jam itu bicara gaya hidup. Bapak Ibu, saya percaya hari ini firman Tuhan bahwa hukum akselerasi rohani akan terjadi dalam hidup kita ketika kita membangun sebuah gaya hidup penyembahan di dalam hidup kita. Artinya ketika kita bangun gaya hidup menyembah, maka percayalah ayat itu akan berkata akan tiba saatnya percepatan rohani terjadi dalam hidup kita. Saya waktu bertemu teman saya yang di Kupang, saya tahu ternyata dari waktu-waktu yang dia tabur di sekolah Alkitab, saya memang ingat selalu setiap jam 2 pagi dia udah bangun di balkon itu nyanyi nyembah Tuhan. Bahkan saya lihat di YouTube dia setiap pagi selalu online ngajak worship begitu ya. Saudaraku, ternyata jangan pisahkan akselerasi dengan worship. Jangan pisahkan pertumbuhan dengan penyembahan. Kalau saudara melihat peta gereja masa kini, gereja yang membangun pondasi dengan penyembahan. Lihat bagaimana pertumbuhan gereja tersebut. Saya lahir dari gereja yang berbasis penyembahan. Waktu saya bertumbuh di sebuah gereja, saudaraku di Medan, saudaraku saya terbangun dengan sebuah visi dari gereja itu, membangun kemah Daud. Saudara, saya ingat satu, saya memutuskan jadi hamba Tuhan. Saya waktu itu bingung. Waktu saudaraku dinubuatin, Renol kamu akan jadi hamba Tuhan. Saya 2 kali nolak, gak mungkin jadi hamba Tuhan. Tapi waktu saya mulai menyerah sama panggilan Tuhan, saya berkata saya mau jadi hamba Tuhan. Terus bingung mau jadi apa. Saya waktu itu karena tidak ada pilihan, saya memilih jadi penjaga menara doa. Saudara tahu, selama menjadi penjaga menara doa 10 jam tiap hari, 12 jam, naik 14 jam. Kerja saya cuma ngapain? Nyembah, doa, nyembah. Saya hanya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu, bahwa ternyata apa yang saya lakukan dulu itu menjadi sebuah benih rohani yang membuat saya hari ini mulai mengerti rasa minder, kelemahan, kekurangan saya, sehingga saya bisa hari ini bertumbuh mengenal Tuhan, melayani Dia. Karena ternyata pondasi penyembahan itulah yang membuat saya hari ini kuat dan terus ada di dalam ladang Tuhan melayani Dia. Dan itu juga yang dialami oleh teman saya. Saya percaya Bapak Ibu, di tengah situasi pandemi, di tengah situasi yang sulit ini, bangun terus gaya hidup kita menyembah. Bangun terus hidup kita ini menyembah sebagai gaya hidup, menyembah dalam kedalaman. Karena firman Tuhan berkata, kalau pondok Daud dipulihkan, percepatan akan terjadi. Percepatan selalu didahului dengan penyembahan.
2 poin penting ini setidaknya mengingatkan kita. Kalau ingin mengalami akselerasi rohani, yang pertama adalah bangun kapasitas haus dan lapar akan Tuhan. Yang kedua, bangun gaya hidup menyembah. Kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan bawa kita naik kepada level yang lebih tinggi dalam dimensi yang Tuhan mau pakai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap kami jemaat Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, kalau kami merasa kami belum bertumbuh, merasa kami belum Tuhan Yesus dipakai Tuhan, merasa kami belum maksimal, hari ini biar hukum akselerasi rohani terjadi dalam hidup kami. Kami terus bangun rasa haus, lapar, kejar Tuhan, membaca firman-Mu, berdoa, berpuasa Tuhan. Bahkan kami membangun gaya hidup menyembah Tuhan. Itu menjadi gaya hidup kami dimanapun kami berada. Kami terus rindu menyembah dalam kedalaman dengan Engkau. Sehingga kami melihat Tuhan terjadi percepatan rohani. Hidup kami bertumbuh, berbuah, maksimal di dalam Engkau. Kami rindu pakai semua jemaat House of Grace. Pakai setiap kami yang join dalam ibadah ini, supaya kami mengalami percepatan rohani, sehingga kami berbuah, sehingga kami menyukakan hati-Mu Tuhan, menggenapi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Tuhan terus berbicara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you, haleluya. Bapa yang setia bagi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Perinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi Tuhan. Ku
hari Minggu Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah berkat bagi setiap orang yang mendengar dan percaya dan melakukannya. Saudara, kita bersyukur bahwa pada pagi ini di rumah atau dimanapun Bapak Ibu bisa mendengar, bisa melihat, beribadah bersama-sama di dalam ibadah online ini. Ini adalah merupakan berkat yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan selama ini, dan itu terjadi dengan mendadak. Tuhan memang luar biasa. Tuhan kita yang kita sembah itu melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, bisa terjadi karena Tuhan. Karena itu percaya saudara Bapak Ibu bahwa apapun yang kita hadapi pada saat ini, ada pertolongan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Tuhan selalu berkomitmen untuk menjaga kita semua, setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh mendengar akan firman-Mu, mendengar isi hati-Mu untuk boleh kami lakukan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengirim hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dia secara luar biasa. Dan kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, mungkin di kamar kosnya, mungkin mereka jauh dari keluarga, mungkin mereka sedang melayani di rumah sakit. Hamba berdoa Tuhan, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka satu persatu Tuhan. Tuhan, saat ini pagi ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami, setiap anak-anak-Mu yang melayani sebagai tenaga medis, baik sebagai dokter, sebagai perawat, atau sebagai cleaning service, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka adalah tentara-tentara yang lagi berperang melawan virus ini di garis depan. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau jagai mereka secara luar biasa Tuhan, sehingga tidak ada satu virus pun yang bisa menyentuh mereka. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah, dan kami boleh bersyukur bahwa pagi ini kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat ini merupakan janji Tuhan sebagai Allah kita yang akan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Berkat ini diambil dari Mazmur 121. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan sendiri. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini turun kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam perkenanan Tuhan Allah Bapa kita, dan di bawah kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, dan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.